merasa jauh dari Allah. Yang namanya sholat itu bukan kewajiban sebenarnya. Jangan sampai kita umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Di dalam rumah tangganya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita tadi telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang tentunya sebagai sarana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Memang kita harus dekat kepada Allah, Allah pun dekat dengan kita. Ya, walaupun ada ungkapan Allah itu dekat, jauh lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Makanya yang namanya kita ibadah ini supaya kita dekat kepada Allah. Tapi banyak juga nih, kebanyakan dari kita merasa bahwasanya Allah itu tidak dekat, merasa bahwa dia merasa jauh dari Allah. Oleh karena itu, ya, dalam kesempatan malam hari ini ulun ingin menyampaikan bagaimana sih ya langkah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada 5 cara. Jadi yang pertama apa supaya kita dekat kepada Allah? Yang pertama adalah mendirikan sholat. Kita tahu bahwasanya sholat itu adalah kewajiban yang telah diperintahkan Allah kepada muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi yang namanya sholat ini adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat. Jadi yang wajib itu 5. Sudah ditentukan waktu-waktunya, sudah ditentukan jumlah rakaatnya. Jangan sampai kita sakahandak hati kita. Waktu subuh ada waktunya, jangan kita melaksanakannya pada waktu pagi. Jumlahnya juga sudah, rakaatnya pun sudah ditentukan. Jangan kita masih semangat nih, kurang 4 lah. Nah, itu tidak boleh, karena ketentuannya sholat subuh itu 2 rakaat. Nah, makanya yang namanya kewajiban harus kita laksanakan. Ya, tetapi yang paling bagus, yang namanya sholat itu bukan kewajiban sebenarnya. Sholat itu adalah kebutuhan yang harus kita miliki. Karena terkadang banyak orang melaksanakan sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban, tidak ada membekas dalam dirinya. Beda dengan ketika kita menganggap bahwasanya sholat itu adalah kebutuhan kita. Itu yang terkadang bisa membekas dalam diri kita. Ada rasa dalam diri kita, ada pengaruh dalam diri kita. Dengan kita sholat itu, ya, kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan sholat itu sebagai sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Dengan sholat itu kita bermunajat kepada Allah. Makanya ya, laksanakanlah sholat itu dengan khusyuk. Jangan sholat dengan main-main, tapi harus mengikuti imamnya takbiratul ihram, buat adik-adik juga takbiratul ihram, ruku juga. Jangan mendahului imam. Kalau mendahului imam, sholatnya tidak sah. Jadi sholat ini bagus untuk sebagai sarana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau sholat kita baik, maka baik pula hubungan kita dengan Allah. Sholat inilah yang menjadi barometer penentu ibadah
ibadah yang lainnya. Awalu ma yuhasabu bi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka baik pula yang lainnya. Kalau sholatnya kada baik, maka yang lain pun kada baik. Sholat itu adalah tiang agama. Ibaratnya sebuah rumah nih. Rumah tanpa tiang kayak mana? Bisa berdiri kan? Tidak bisa. Maka yang namanya sholat adalah sangat penting dalam kehidupan kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kita harus bisa membacanya. Jangan sampai kita umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan patah semangat. Rajin-rajinlah kalian belajar supaya nanti bisa membaca Al-Quran. Karena yang namanya Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi kita umat Islam. Selama kita berpegang kepada Al-Quran, maka selamatlah kita di dunia dan akhirat. Kalau kita jauh dari Al-Quran, maka kita tidak selamat di dunia maupun di akhirat. Makanya supaya kita dekat kepada Allah, selain tadi mendirikan sholat, kita juga harus bisa membaca Al-Quran supaya kita merasa dekat dengan Allah. Membaca Al-Quran adalah sebagai ibadah dan juga bernilai pahala di sisi Allah. Pahalanya ya dihitung dari huruf per huruf. Jadi yang namanya kita umat Islam di dalam keluarga pun kewajiban selaku orang tua untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, baik itu seorang suami ataupun istri yang bertanggung jawab. Selain mengajarkan ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan, juga bisa mengajarkan ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu agama, termasuk Al-Quran. Kalau kada bisa kuitannya, abah mamanya kada bisa membaca Al-Quran, bukan berarti lepas tangan, tetapi masukkanlah anak-anak ini ke taman pendidikan Al-Quran atau juga ke sekolah-sekolah agama. Kalau kada bisa di taman pendidikan Al-Quran, bisa memprivat guru ngaji. Supaya apa? Supaya anaknya bisa mengaji. Karena yang namanya anak orang tua ini kan pengen anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi dengan anak bisa membaca Al-Quran, orang tuanya juga bisa membaca Al-Quran, itulah sebagai sarana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi rutinitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kitab suci Al-Quran yang kita miliki ini menjadi benda pusaka saja, tidak pernah disentuh, apalagi dibaca. Terkadang cuma dibacanya pada saat Ramadan saja. Habis Ramadan simpan baik-baik, ya, tidak pernah disentuh. Atau malah pernah nih kejadian, ya, ketika kita akad nikah nih, ternyata ada acara pembacaan kalam ilahi, ustadznya tidak membawa Al-Quran, mau pinjam ke pemilik rumah. Ya, ternyata kata pemilik rumahnya apa? Tidak punya Al-Quran. Tragis ini. Akhirnya pinjam ke tetangga sebelah. Ya, itu berarti
di dalam rumah tangganya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Dalam hadis itu ada dikatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kalau jar orang kanak-kanak lu berarti banyak hantunya dong. Enggak ya, artinya senantiasa di dalam rumah kita selalu dibacakan ayat suci Al-Quran supaya tidak sepi, supaya memberikan perlindungan dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Ini bagus menjadi amalan ya. Biasanya setiap habis subuh ya, ataupun habis maghrib, ataupun rutin misalkan setiap habis sholat ya, kita membaca beberapa lembar dari Al-Quran ya. Atau misalkan tidak usah banyak juga gak apa-apa, sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi sekali 2 kali. Ini bagus, apalagi misalkan kalau anak kita, putra putri kita itu bisa tilawahnya, orang tuanya tidak bisa, tapi mengantar kepada guru yang bisa tilawah ya. Jadi tidak perlu lagi kita mendengarkan rotal, kita dengarkan putri kita membaca. Nah itulah, apalagi kalau bisa tahfiz ya, hafal Quran, itu yang nantinya memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya nanti di surga. Jadi yang namanya kita membaca Al-Quran ya, itu adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.